Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiana dengan nomor NPM 2451051012 dari program studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan membahas materi tentang kode etik profesi dalam mata kuliah auditing. Kenapa sih topik ini tuh penting banget? Karena dalam dunia audit, kemampuan teknis itu nggak cukup. Seorang auditor juga harus punya etika yang kuat. Tanpa etika, hasil auditnya itu kehilangan makna dan kepercayaan publik bisa hilang. Pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi itu pada dasarnya adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang dibuat oleh organisasi profesi untuk mengatur bagaimana sih anggotanya harus bersikap dan bertindak. Jadi, kode etik ini bukan hanya aturan tertulis, tapi menjadi pedoman dalam setiap tindakan profesional auditor. Tujuannya adalah untuk menjaga perilaku profesional, mempertahankan martabat profesi, dan melindungi kepentingan publik. Dalam konteks auditing, kode etik memastikan bahwa auditor bekerja secara jujur, objektif, dan independen. Karena hasil audit itu dipakai banyak pihak untuk mengambil sebuah keputusan yang penting. Kemudian, pentingnya kode etik dalam auditing. Auditor itu tanggung jawabnya sangat besar, bukan hanya ke klien, tapi dia juga memiliki tanggung jawab ke investor, kreditur, pemerintah, bahkan masyarakat luas. Jika auditor tidak memegang kode etik, dampaknya bisa serius, kepercayaan bisa hilang, opini audit tidak didahulukan, dan reputasi profesi auditor bisa rusak. Maka demikian, etika itu sangat bisa dibilang pondasi utama dalam sebuah profesi auditor. Tanpa etika, keahlian setinggi apapun tidak akan berarti. Kemudian, perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis muncul dalam berbagai bentuk, secara individu. Misalnya, auditor tidak jujur, menyalahgunakan informasi yang bersifat rahasia, atau menerima suap. Secara profesional, misalnya auditor tidak mengikuti standar audit, tidak independen, atau memberikan opini tanpa bukti audit yang cukup. Dalam konteks bisnis, perilaku tidak etis bisa berupa manipulasi laporan keuangan, fraud, atau konflik kepentingan. Semua hal ini sangat berbahaya karena bisa merugikan banyak pihak dan merugikan kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian tujuan kode etik. Kode etik juga diatur oleh internasional seperti American Institute of Certified Public Accounts. Tujuan dari kode etik ini adalah melindungi kepentingan publik, menjaga kepercayaan terhadap profesi, memberikan pedoman perilaku profesional, dan menjamin kualitas jasa audit. Artinya, kode etik dibuat supaya profesi akuntan publik tetap internasional, profesional, dan dipercaya, tidak hanya di satu negara, tapi juga secara global. Kemudian ada isi kode etik. Isi kode etik itu mencakup beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki auditor. Yang pertama ada tanggung jawab profesional. Auditor harus sadar bahwa pekerjaannya berdampak luas. Kedua, kepentingan publik. Auditor tidak boleh mementingkan klien, tapi juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Ketiga, ada integritas. Auditor juga harus jujur dan tidak memanipulasi informasi. Lalu keempat, ada objektivitas dan independensi. Auditor harus netral dan bebas dari pengaruh pihak lain. Kelima, ada dual care atau kehati-hatian profesional. Artinya, auditor harus bekerja dengan kompeten dan teliti. Selain prinsip dasar, ada juga aturan perilaku atau rules of conduct yang mengatur tentang independensi secara standar umum dan larangan tindakan yang bisa merusak nama baik profesi. Nah, integritas adalah dasar utama dalam profesi auditor. Artinya, auditor harus jujur dalam setiap tindakan dan tidak menyembunyikan fakta penting. Auditor tidak boleh memutarbalikkan informasi hanya untuk menyenangkan klien. Jika integritas hilang, maka laporan audit bisa menyesatkan dan berdampak besar
pada keputusan yang diambil oleh investor atau kreditur. Kemudian objektivitas. Objektivitas itu berarti auditor harus bersikap netral dan tidak memihak. Dalam praktiknya, auditor sering menghadapi tekanan, misalnya dari manajemen perusahaan, tetapi auditor tetap harus membuat keputusan berdasarkan bukti audit, bukan karena tekanan atau hubungan pribadi. Jika auditor tidak objektif, maka hasil audit bisa saja bias dan tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian independensi, berarti di sini auditor itu harus bebas dari pengaruh buruk orang lain. Independensi itu ada dua jenis. Yang pertama ada independence in fact, yaitu auditor benar-benar bebas secara nyata. Kedua ada independence in operation, yaitu auditor terlihat bebas di mata publik. Keduanya penting karena memiliki sifat yang kompeten. Meskipun auditor sebenarnya netral, tapi jika terlihat dari ketidakindependennya, kepercayaan publik tetap bisa menurun. Lah, oke, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa kode etik itu sangat penting dalam dunia auditing. Kode etik bukan hanya aturan formal, tapi juga pedoman moral yang menjaga auditor agar tetap profesional, jujur, objektif, dan independen. Tanpa kode etik, profesi auditor bisa kehilangan kepercayaan masyarakat, dan dalam dunia bisnis, kepercayaan itu adalah hal yang paling utama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.